Sudah diduga data penerima PKH dan BPNT dan BPJS gratis yang sekarang tidak lagi digunakan di tahun 2025. Apakah penerima bansos di tahun 2024 ini adalah terakhir menerima di bulan Desember di 2024 ini? Menteri Sosial menyebut bahwa DTSC akan menjadi pedoman tunggal dalam menentukan penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia. Nah, jika saja data DTKS yang selama ini digunakan sebagai basis data penerima PKH, BPNT, bantuan KIS gratis, dan bantuan KIP, bagaimanakah nasib para KPM di tahun 2025? Simak informasi lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penyaluran di bulan ini terus saja digenjot, baik bantuan PKH dan BPNT menggunakan kartu KKS. Dan saat ini giliran penyaluran bantuan sosial di PT Pos yang marak dan terlihat di titik-titik lokasi penyaluran petugas pos, baik yang disalurkan di kantor pos, penyaluran komunitas di balai desa maupun penyaluran dengan kunjungan langsung ke KPM yang memiliki keterbatasan fisik seperti KPM lansia dan disabilitas. Nah, akhir-akhir ini banyak KPM yang bertanya mengenai data penerima bantuan di tahun 2025 yang dikabarkan akan menggantikan sumber data yang digunakan di tahun 2024. Nah, tentunya ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi KPM. Apakah jika menggunakan sumber data baru, jangan-jangan tidak lagi menerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT di masa-masa mendatang? Nah, meskipun program bantuan sosial atau bansos di Indonesia akan terus berlanjut pada tahun 2025 seiring dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di bawah arahannya pemerintah berkomitmen untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan efektivitas bantuan sosial agar lebih banyak keluarga miskin dan rentan dapat merasakan manfaatnya. Program-program seperti bantuan pangan non-tunai BPNT, program keluarga harapan PKH, dan bantuan langsung tunai lainnya masih dilanjutkan dan diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Namun yang berbeda dalam hal data yang digunakan selama ini tidak lagi menggunakan data DTKS milik Kementerian Sosial. Salah satu hal penting yang sering menjadi pertanyaan adalah perubahan dalam penggunaan sumber data yang akan dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan sosial pada tahun 2025. Sebagaimana penjelasan Menteri Sosial yang dilakukan saat dialog dengan pendamping sosial di sebuah kesempatan dalam sebuah video yang beredar. Nah, teman-teman, kita saksikan sama-sama penjelasan Menteri Sosial terkait dengan penggunaan data penerima bantuan sosial yang akan digunakan di tahun mendatang. Yang akhirnya nanti menjadi data tunggal. Data tunggal terpadu sosial ekonomi. Jadi tidak DTKS lagi. DTKS sudah tidak ada. Data tunggal terpadu sosial ekonomi. Itu yang akan jadi pedoman semua. Pedoman semua, namanya nanti bisa berubah, tunggu perpresnya. Tapi ini nanti menjadi data tunggal, Ibu Novi, ya. Pak Kadinsos, jadi nanti datanya data tunggal sama yang digunakan oleh Kemensos, ya. Lembaga kementerian maupun oleh daerah, sama hanya satu, tidak beda-beda lagi, hanya satu ini. Nah, nanti ini kalau sudah selesai akan dikembalikan kepada Kementerian Sosial. Setelah itu kita akan ada protokol penggunaan data dan updating. Nah, yang saya minta dari teman-teman pendamping ini membantu untuk updating ini. Kita tahu data ini dinamis. Ya. Dinamis sekali kan, ada yang wafat, ada yang pindah, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, gitu kan dinamis sekali. Maka nanti saya harapkan teman-teman bisa ikut membantu untuk mengoreksi. Ya, biar bantuan program kita tepat sasaran. Selama ini banyak keluhan, di mana program dan bantuan kita itu tidak tepat sasaran. Yang menerima bahkan orang-orang yang tidak berhak. Maka itu pendamping harus bisa memberikan informasi, memberikan koreksi,
memberikan juga masukan-masukan. Caranya bagaimana? Lewat cek bansos. Jadi menurut Menteri Sosial, sumber penggunaan data bansos seperti PKH, BPNT, bantuan PBI, dan berbagai bansos pemerintah nanti menjadi data tunggal terpadu sosial ekonomi. Jadi tidak lagi menggunakan DTKS lagi, itu yang akan jadi pedoman. Menteri Sosial berharap penyatuan data tunggal ini bisa diselesaikan pada bulan Desember ini. Sehingga di tahun 2025 pemerintah sudah memiliki data tunggal yang valid dan akurat. Ini karena setiap data bersifat dinamis, karena setiap hari ada yang wafat, lahir, naik kelas maupun turun kelas, ujarnya. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik BPS akan memproses kumpulan data-data itu sebelum difinalkan menjadi data tunggal. Nantinya data yang digunakan oleh Kementerian Sosial, lembaga kementerian lain maupun pemerintah daerah akan sama, hanya satu data, tidak berbeda-beda lagi, ujar Menteri Sosial. Penggunaan DTSE ini disebut-sebut akan diatur dalam peraturan Presiden Perpres yang saat ini tengah disiapkan. Menurut Menteri Sosial dalam dialog di TV One mengatakan bahwa Presiden memberikan arahan kita mulai dari penyempurnaan data. Nah, datanya ini sekarang sedang dikonsolidasikan oleh BPS. Nanti akan menjadi semacam data tunggal. Kalau data tunggal ini terwujud, ya maka ini pertama kalinya kita di Indonesia memiliki data tunggal. Data tunggal terpadu sosial ekonomi. Kalau dulu DTKS, jadi itu hanya milik Kementerian Sosial. Sekarang kementerian dan lembaga yang memiliki data diserahkan semuanya ke satu lembaga BPS. Disinkronisasi, dikonsolidasi, direkonsiliasi. Kemudian nanti setelah itu dikembalikan lagi ke kementerian. Dan ini menjadi pedoman bersama bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun program. Jadi nanti datanya sudah data tunggal. Tidak ada data Kementerian Sosial, tidak ada data Bappenas, tapi datanya data tunggal. Namanya data tunggal, tunggal terpadu sosial ekonomi. Kira-kira begitulah. Data. Nah, datanya ini sekarang sedang dikonsolidasikan oleh BPS, nanti akan menjadi semacam data tunggal. Kalau data tunggal ini terwujud, ya, maka ini untuk pertama kalinya kita Indonesia memiliki data tunggal. Iya. Data tunggal terpadu sosial ekonomi. DTKS istilahnya. Ya, kalau dulu DTKS, jadi itu hanya milik Kementerian Sosial. Iya. Sekarang kementerian dan lembaga yang memiliki data diserahkan semuanya ke BPS. Satu lembaga gitu ya. Ke BPS, disinkronisasi, dikonsolidasi, direkonsiliasi. Kemudian nanti setelah itu dikembalikan lagi ke kementerian dan ini menjadi pedoman bersama bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun program. Jadi nanti datanya sudah data tunggal. Tidak ada data Kementerian Sosial, tidak ada data Bappenas, tapi datanya data tunggal. Namanya data tunggal sosial ekonomi. Data tunggal terpadu sosial ekonomi. Kira-kira begitulah. Jadi ini bagi penerima manfaat bantuan sosial, mungkin ada rasa khawatir terkait dengan data yang digunakan di tahun sebelumnya. Seperti data terpadu kesejahteraan sosial DTKS akan digantikan oleh data baru. Jadi bagi penerima bantuan sosial yang sudah terdaftar di DTKS tidak perlu khawatir karena data baru ini justru akan menyinkronkan berbagai informasi agar bantuan sosial bisa lebih tepat sasaran dan valid. Selama memenuhi persyaratan kelayakan, penerima bansos tetap akan menerima bantuan yang menjadi hak mereka. Mulai tahun 2025 pemerintah akan menerapkan data tunggal sosial ekonomi DTSE untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan percepatan pemadanan data ini sebagai langkah strategis guna meningkatkan akurasi dan efisiensi program kesejahteraan masyarakat. Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Semoga berita ini bermanfaat teman-teman. Saya Amran, undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.